Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak perompat kembali Ulun Wan Kahfi hadir mengauniakan bubuhan pian di Suara Budaya Banjar. Malam hari ini kita batamuan pulang dan sanak perompat Ulun lawas banar sudah kada berdapat Pak Haji Anang malam hari ini dan alhamdulillah malam ini kita berdapatan pulang dalam acara siaran Madihin Syair Bakisah dan Sanak Perempat. Kita akan membahas atau ulun lawan bubuhan pian hendak mendengarkan syair Perang Banjar pada malam hari ini, tepatnya hari Selasa 25 Februari 2025, bertepatan lawan malam ini jua haul kelima Abah Haji Juhdianor. Nah, ulun sudah bersama lawan Pak Anang malam hari ini. Langsung aja ulun hendak menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabehan? Alhamdulillah. Pina jauh suara pian nih Pak Haji. Iya, Anu bang, nah, para kakak pakai mikrofon dulu Pak oh Haji. jauh kan? Nah, Enggih, nah, eh, eh. enggih. Sehat ya bolok pian? Alhamdulillah sehat. Ya Alhamdulillah. walaupun full time lah, Enggih, kita tetap setia menyisihkan waktu untuk pendengar Pro 4, enggih, wabil khusus para penggali budaya. enggih. Nah, suara budaya Nusantara. Anu hari ini tadi pian rekaman jualah Pak Haji lah. Inggih ini ulun menyiapkan nang sair Ramadan kita. Enggih. Biasa Nah, nang basahur lawan pembukaan puasa kena kita. ini yang biasanya kami hadangi Pak Haji sambil sambil buka puasa sambil Inggih, mendengarkan syair pian. inggih. Jadi memang spesial untuk tahun ini. Ulun kan setiap tahun tuh berganti-ganti. Enggih, Temanya mungkin agak sama ya, tapi balutan syairnya, enggih, sampirannya yang berbeda-beda. enggih, Nah, itu memang sangat berat karena memerlukan energi yang cukup khusus enggih, kada kawa menerawang sana kemari itu, ya. karena kalau ulun main kada terkontrol kena bisa lebihan waktunya. Nah, bujur, Nah, jadi ulun susunakan draftnya, tapi kadang-kadang kan kada ulun janaki jun itu enggih, anu aja rambu-rambu aja enggih. Supaya ada pembatasnya telah Pak Haji lah. pembatasnya. Ya, karena Enggih, dibatasi kita sebenarnya tuh setengah jam, enggih, tapi karena melihat waktu siaran itu enggih, efisiensi juga kita sekitar 20 menit atau 20 menit sampai 25 lah enggih, enggih. ya, gitu. Jadi insya Allah kena bubuhan pendengar mendengarkan pulang suara pian besair Saya selama insya Allah sebulanan lah Pak Haji lah. sabulanan ya, Enggih, alhamdulillah. Setiap tahun ini kada salah sudah tahun yang kelima lah, enggih. tahun kelima semenjak tahun 2020 musim Covid. Covid, Kita bujur. tetap bersair karena waktu itu memang kita jaga jarak, Enggih, kemudian ada titik kumpul sebagainya, tapi Madihin tetap menggema memberikan edukasi, memberikan informasi enggih, terkait dengan budaya-budaya kita yang pada waktu itu Covid tak keluar budaya bahari. enggih. Basuh batis, basuh Iya, tangan, bahari ada tajau di muka rumah. enggih. Nah ini, alhamdulillah. Nah, terkait Alhamdulillah. terkait budaya ini kita juga jangan lupa budaya sejarah, Enggih, nah, sejarah Banjar. Sebenarnya ulun manung ini terinspirasi taros lawan almarhum enggih, Yusliani Nur almarhum, Allah yarham. Beliau ini termasuk yang sangat ikhlas dalam berkesenian. enggih, Beliau tidak pernah membicarakan masalah finansial. Kemudian bahasa Banjar itu terlalu hitungan lah. enggih, Nah kalau beliau tuh kada, nah ulun melihat juga semangat penulis ini. Beliau malam ini hendak kita angkat tentang semangatnya Pangeran Antasari. enggih, Nah karena Antasari ini adalah pahlawan nasional sekaligus juga orang kebanggaan kita. Nah beliau walaupun pangeran, beliau tetap mempertahankan tanah Banyu Pedatuan. enggih, Nah jadi syair Perang Banjar ini kalau kita dalami secara mendalam, enggih. bahwa termasuk yang terlama juga, hampir 50 tahun. 50 tahun lah Pak Ya, Haji lah. hampir Enggih, 50 tahun. Jadi semenjak kerajaan Banjar itu dihapuskan oleh Belanda, heeh, lalu mereka menguasai hasil bumi kita, enggih, menjajah kita, perjuangan kada pernah ampih. enggih, Nah, termasuk setelah adanya sengketa masalah kerajaan lah, enggih, ada yang memihak di Belanda, Belanda memihak lawan Tamjidillah.
Nah, kalau rakyat itu mengikuti wasiatnya Sultan Adam Al-Wasikubillah. Inggih. Nah, ini perlu kita kita angkat kembali. Apalagi kemarin lu pertemuan juga lawan Menteri Kebudayaan. Oh, ada beberapa tempian lah. Nggih, lawan Inggih. Bapak Padlizon Inggih. terkait di Masjid Sultan Suriansah. Alhamdulillah nih Bung Awannya nih dapat amanah pulang mah ngelola masjid nih. Anu kah di sana kah? Di Masjid Sultan Suriansah nih Inggih, inggih. yang kedua kali ulun pulang nah. Oh, anu lah apa Periode menjabat yang kedua. Iya, periodenya. Periode kedua, inggih. Inggih, diberi kepercayaan masyarakat Inggih. untuk melanjutkan program-program yang ulun susun. Alhamdulillah. Ulun ulun manajemenkan lah Inggih. bahasa uhin itu. Iya. Lawan masyarakat di situ dilajari berorganisasi. Inggih. Alhamdulillah jalan. Nah, ada sekretaris umum, ada ketua umum, Inggih. ada ketua harian. Jadi ulun jalankan fungsi sesuai dengan tupoksi. Inggih. Dan alhamdulillah selama ulun memegang ini kunjungan dari berbagai instansi baik nang turis yang ada di domestik Inggih. ataupun mancanegara itu ketujuh datangan. Beelangan ke situ lah. Beelangan, Inggih. Ini sedang perbaikan. Inggih. Bahasa ulun revitalisasi lah. Iya. Revitalisasi mengembalikan ke arsitektur kuno yang berbasis kayu. Inggih. Jadi memang ada mungkin karena mengerti Sidin Bahari itu mengelola. Jadi ada yang arsitekturnya menyimpang. Inggih. Jadi lo izin juga kemarin lawan bagian keburbakalaan tuh nah. Inggih. Bagus saja Pak Haji Anang aja kita bertahap aja dulu. Juga kan kalau modern tuh boleh kita modern tapi Iya. ini beda dengan masjid-masjid yang lain. Inggih. Nah, udah hendak masjid itu suasananya kita bernostalgia ke masa lalu. Inggih. Nah, Jadi kadang menghilangkan sisi baharinya lah. ya Inggih. sisi baharinya, kemudian walaupun balutan kayu sebagainya itu kan kita tidak mungkin mencari yang utuh. Bujur. Nah, tetapi minimal mendekati. Inggih. Jadi yang jelas jadi saksi sejarah itu kan pada abad ke-17 ke-18 setelah hampir 200 tahun, Oke. dua abad Sultan Suriansah wafat itu kan generasi berikutnya itu membangun lagi dengan kayu yang berbeda. Inggih. Jadi kayu yang pertama itu kayu halayung. Kemudian dindingnya juga dari palupuh yang menyambat lah. Palupuh lah. itu Inggih. seperti paring halus beracik. Inggih. Inggih. Nah, itu palupuh. Jadi kita tuh kalau di Jawa tuh istilahnya warna gedek Oh, namanya lah. namanya. Inggih. Ini. Inggih. Jadi dinding Inggih. bahasa Banjar tuh tawingnya. Iya. Nah, itu dari palupuh. Nah, kemudian pada abad ke-17 itu abad 17 ke-18 Inggih. Tamjidullah yang pertama Inggih. itu beliau mengganti tiang itu menjadi dari kayu ulin. Inggih. Dan itulah yang sekarang masih bisa disaksikan Inggih. walaupun dibalut oleh lapisan kayu ulin juga untuk menjaga kekuatan usianya yang sudah ratusan tahun. Inggih. Nah, ini kalau kita bicara Masjid Sultan Suriansah itu kada lepas dengan keturunannya. Iya. Nah, termasuk Pangeran Antasari karena memang ada beberapa kali istana Kesultanan Banjar ini pindah. Inggih. Mbah Nang di Muara Kuin di Sungai Jagabaya itu pindah ke Pangeran, kemudian ke Sungai Mesa, anyar ke Paku Alam nang Tarok Selong toh. Inggih. Teluk Selong. Nah, istilahnya lalu Martapura. Nah, ini jadi ulun bilanya mengisahkan Masjid Sultan itu kada terkait lawan perjuangan perang Banjar ini. Inggih. Nah, karena kalau sebenarnya Belanda ini hendak mengambil alih. Nah, sehingga terjadi percekcokan. Mungkin kemarin tuh menteri langsung ke Orange Nassau itu bisa mungkin sini mengitihi. Oh, ke Orange Nassau sana Iya, lah ke langsung. benteng situ. Inggih. Ke bentengnya situ. Nah, kembali kita ke topik awal, Iya. yaitu perang Banjar ini. Ulun akan bawakan dulu syairnya Inggih. tentang Pangeran Antasari. Nah, mungkin bila kita mengikuti duit ada gambar sih. Ada gambar sih di 2000-an. 2000-an. Inggih. Kalau Idam Khalid, Kiai Idam Khalid itu 5000-an. Inggih. Jadi kita berbangga juga orang Bandung Bujur. ini menjadi simbol Ada apa para pejuang. ada pejuang kita yang jasanya sampai nasional lah. Inggih. Artinya diakui secara nasional. Baik, belum bacakanlah, wan Inggih. izin lah. Bismillah kan. Dengan bismillah bermula sair,
merangkai kata samakan sampir, menyusun kata-kata berukir, mudahan sama dan juga hampir. Perang Banjar tema diangkat, sejarah bahari mudahan ingat, dengan sejarah kita berkhidmat, ambil nang baik, buang nang jahat. Pangeran Antasari, bangsawan bernama, keturunan sah dinasti lama. Gusti Inu Kertapati nama aslinya, Pangeran Masuhut nama ayahnya. Pangeran Amir nama kakeknya, di Antasan Senor tempat lahirnya. Sangat dekat dengan Martapura, tempatnya tak jauh istana raja. Nah, jadi warna ngaran sidin ini sekalinya Gusti Inu Kertapati. Nah, Oke. Abah Sidin Pangeran Masuhut dan Kai Sidin Pangeran Amir. Nah, jadi kalau dilihat di ngaran ini lah, Oke. kalau sawat jadi aja kuitan sini lah, Bujur. kayak sini Oke. pangeran-pangeran aja. Pangeran-pangeran. Oke. Nah, jadi memang Antasari ini sangat kental lawan agama. Oke. Sidin termasuk orang alim, taat beribadah, juga perilakunya juga baik, tidak Oke. terkontaminasi dengan waktu itu budayanya orang barat, yaitu Belanda, yang senang minum tuak, minum-minum keras. Nah ini. Kemudian lanjut. Oke. Semula pangeran tak hiraukan tahta, ambisi politiknya terkubur lama. Hidupnya bersahaja sebagai jabak, hatinya tentram taat agama. Melihat negeri keruh dan hina, jiwanya gelisah, sukmanya lara, memikirkan istana dalam bahaya, tidur tak nyenyak, makannya lupa. Sukma merintih, hatinya pedih, warisan leluhur henyak tertindih. Jiwanya bangkit, harus memilih, melawan dan diam samalah silih. Memang warna kalau orang taat beragama secara ambisi politik itu ada tapi ambisi karena diikat oleh pengetahuan agamanya. Oke. Tetapi ketika terketuk hatinya melihat negerinya nih karuh nih sini hitungannya. Ya. Karuh itu kan bilang geladaknya banyak sudah. Oke. Lawan bila gedak banyak tuh digat dalam menjadi hina. Bujur. Nah, kemudian jiwanya gelisah, sukmanya lara, bahasa sidin lah. Jadi melihat sidin istananya sudah kada kondusif lagi, kada bersahaja lagi, diisi oleh orang-orang yang tidak taat beragama.
tidak beretika dan sebagainya. Jadi si Dini tidur tak nyenyak, Nggih. rokok guring memikirkan Banua nih. Nah, memang kalau seorang pemimpin itulah waktunya tuh tersita Nggih. ketika memikirkan kepentingan orang banyak. Nah, makanya orang kita nih alhamdulillah Panglah menghargai sejarah Bujur. kayak JP Entry malam ini Bahaul Abah Haji Juhdi. almarhum Abah Guru Juhdi lah. Nggih. Abah Haji kalau buat nyemengnya. Nggih Abah Haji karena Abah Guru kan Abah kita Guru. sekumpul. Iya, nah Abah Haji. Nggih. Nah, jadi Abah Haji ini sangat muda sih dia meninggal. Nggih. Kalau ada salah umur beliau itu 48. Itu pas Covid awal-awal. Covid nggih. Jaka Sidin masih hidup tuh mungkin ku umur sini 53. Nggih. Ulun dia sudah warnanya 49. Nggih. Parak 50 sudah. Tahun Beda. ini bisa 50 ulun. Nggih. Udah panjang umur Panjang kita. umur setengah abad kita. Nggih. Melihat kawan-kawan lah yang di atas 50 ini pindah rentan benar Bang. Nggih. Nah, mungkin karena pola makan, pola Ya, pikir, wah pola ini. lingkungan, jadi kada terjagai. Nah, jadi kita harta yang berharga itu adalah kesehatan. Bujur. Mental tuh penting banget wah ini mental Pak Haji ya. penting. Mental kita juga jangan sampai rusak Nggih. karena pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Makanya ulun melihat dari sisi hidupnya Pangeran Antasari ini, mental Sidin itu ditempa oleh nilai-nilai religiusitas, Nggih. nilai-nilai agama. Kenapa? Beliau senang baca Quran. Beliau juga kada pernah berkata-kata kasar. Kemudian beliau juga memikirkan kenapa caranya kampung ini supaya nyaman. Nggih. Nah, maka saya berikutnya ini udah lihat di sini beliau memanggil kedua putranya. Nah, mungkin ada 5 bait lagi. Pangeran Antasari seorang bangsawan duduk tafakur membaca Al-Quran. Salat istiharah ia laksanakan, meminta ijabah petunjuk Tuhan. Ya Allah, hambamu minta pedoman untuk bertindak mengatasi keadaan. Negeri Banjar diambang kehancuran. Berilah hamba petunjuk dan kekuatan. Terasa malam telah berlalu, Pangeran Antasari mendapat andaru, mimpi bertemu para tuan guru agar bersegera melawan seteru. Antasari memanggil kedua putra, Mat Seman dan Mat Said tersebut nama. Dua pangeran, dua bersaudara menghadap kepada ayahandanya. Aduhai anak-anakku nan gagah, kita bangkit janganlah mengalah. Sultan Tamjid sangatlah payah, wibawa istana menjadi musnah. Ini sangat bagus banget teman-teman. Nggih. Artinya Sidin beristiharah dulu, Nggih. kemudian baca Quran, beristiharah, lalu Sidin mendapat indaru. Indaru itu petunjuk di kita, keberuntungan bisa juga. Nggih. Lalu beliau memimpi bertemu tuan guru. Nggih. Maka disebutkan siapa tuan gurunya. Jadi harus diluruskan nih, mun kada hancur benua Banjar ini dalam kisahnya di situ. Nah kemudian Nggih.
Lalu Pangeran Antasari memanggil dua anak Sidin, Mat Seman lawan Mat Said. Karena keturunan bangsawan Nggih. dan juga semangat juangnya tinggi, Idin inilah yang mahalau buan Belanda sampai Belanda tuh nyobain tuh kan ongkosnya habis Nggih. melawan nih pasukannya Pangeran Antasari. Sehingga Pangeran Antasari kan dulu wafatnya beliau di Bayan Begok sana di daerah Muara Teweh lah. Nggih. Lalu kerangkanya diambil, dikembalikan ke Banjarmasin, diandak di Sungai Jingah, arah ke Markontemon. Itu makam para pahlawan kita. Nah, jadi kita ini pahlawannya 3 rasanya lah. 3. Antasari, Antasari, Hasan Basri Hasan lah, Basri yang di yang bundaran. di Anggang, satunya Nggih. lagi tadi Kiai Haji Idam Khalid. Nggih. Nah, jadi kita bersyukur lah orang-orang benua kita ini menulis tinta emas sih, Din. Nggih. Mengukir kita jambangan yang bagus sehingga ornamen-ornamen sejarahnya tuh masih terpelihara. Termasuk Antasari yang berperang tanpa berhenti terus-menerus karena sedang bergerilya pindah sini ke sana kemari. Nah, akhirnya ini menjadi warisan bagi kita. Semangat juang beliau itu adalah warisan. Termasuk juga kita pahlawan-pahlawan budaya, menjaga kelestarian budaya, pemangku-pemangku adat. Nah, ini nyaman sudah kita. Artinya hendak bergerak tapi diawasi orang juga. Kita bersyukur benar. Sembahyang kita aman, menggawi ibadah kada terganggu. Kemudian toleransi kita tinggi. Banjarmasin banyak dulu ngarannya kada kalau mengadakan peringatan hari tahun baru Imlek. Nah, biasanya tertutup kan. Ini alhamdulillah buka sudah. Dan kebersamaan gotong royong juga kuat. Ini yang harus kita pertahankan dari sisi sejarah Pangeran Antasari. Jadi ini harus bujur-bujur kita ingatkan ya kalau Pak Haji bahwa memang kita ini kada lepas dari apa yang sudah diperjuangkan oleh orang-orang zaman dulu. Dan istilahnya pun juga ada anak cucu Sidin yang masih ada sampai wah ini juga nang menerusakan apa nang sudah diusahakan ya kalau Pak Haji. Yang jelas itu semangat beliau itu sampai menjadi salah satu tulisan lah nang ada di bendera Pataka Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu wajah sampai Kaputing. Jadi slogan kita orang Banjar tuh sampai wah ini. Wajah itu kan di kita tuh baja. Kada kawa ditempa tuh. Kada kawa dicatuk saking kerasnya. Semangatnya kuat gitu. Keputing itu artinya menuntung sampai ke akhir kalau. Iya. Sampai titik darah penghabisan. Nah, itu kalau bahasa anunya lah. Jadi sama kita berpuasa juga kan aneh. Wajah sampai ke puting juga. Bujur. Jangan permulaan aja hari pertama puasa. Kalau puasanya mungkin Pak Haji insya Allah mungkin aman aja. Biasanya tuh nang terawihnya. Iya, lu merasa juga terawih ini kadang-kadang musuh kekanyangan tuh lah. Nyandar dulu. Ada nang ahli hisap karena ada 2 batang dulu. Nang ahli nginum bilang setajau sudah banyak. Jadi mah hendak terawih harap hendak ke WC terus. Aur guring aja mengantuk. Makanya dalam syair madihin kena tuh singgung-singgung juga tuh. Jangan tapi nang belingkor ditilam aja. Ada puasa guring seharian. Ada sing ampihan guring aja nya. Dasar bujur tuh itu kebanyakan makan gula bisa Pak Pak Haji. Jadi ada orang hanya dapat istilah hanya mana? Apa tuh? Istilah Nabi itu ada hadisnya tadi diriwayatkan oleh siapa orang kena membaca tadi lah. Ngarannya itu rampasan dingin. Rampasan dingin, apa itu rampasan dingin? Artinya puasa di musim hujan. Oh, Jadi puasa di musim hujan itu juga pahalanya bisa lain gitu lah. Karena pahalanya hanya Tuhan yang tahu nih. Kada ada pang derajat-derajatnya. Cuma bahasa Arabnya tuh as-saumuli wa ana ajazibi. Puasa itu haganku aja Tuhan. Aku akan membalasnya. Artinya puasa ini termasuk ibadah yang rahasia. Nah, termasuk juga Antasari tadi beliau membaca Quran, sembahyang tahajud, sembahyang istihara, hendak
mencari solusi, mencari jalan keluar. Nah kayak apa Banua Banjar nih dibulikakan marwahnya. Inggih. Artinya jangan sampai dirigati kalau pindah katulahan di orang Banjar. Inggih. Artinya orang-orang kita Banjar ini taat lawan pemimpin, taat lawan ulama. Nah, apalagi ini fenomena kita lah, kita lihat sosiologi, ada sosiologi ini, haul ini menjadi satu ikon yang luar biasa. Bujur. Atau apa namanya haul sugus kumpul nih, Ya. haul guru judi, semua jalan ditutup tadi. Inggih. Jadi berjalan batisnya dan mulai pasar lama, dan mulai ex kantor gubernur, Inggih. kilometer. Dan yang membawa tapih, nah tapi Julun tetap aja ibadah terjaga. Ya. Jangan kena umpat di situ duduk-duduk. Bujur. Sembahyang nggak ada. Nah, Umpat kambing tumburnya tadi. Inggih. Melihat orang pindah rami umpat jua buatan tapi kan tahu esensinya apa. Nah, bujur. Tahun melihat tuh semangat berbagi masih kuat. Inggih. Jadi tanpa dikomando, masyarakat kota Banjarmasin, khususnya daerah Sungai Jingah, situ ada Prak Masjid Jami itu rame berbagi gitu nah. Inggih. Walaupun hanya satu segelas air lawan roti kan. Roti, Nah, itu juga cukup sebagai simbol yang baik. Apalagi yang labihan lah. Ya. Apalagi jangannya anuannya diandaki rest areanya umpamanya durian bisa banyak dorong. Betul. Kada sampai sejam habis Pak Haji. Durian, kemudian ada berabut orang. apa ngarannya Cibadak, papaken, nah bisa sigar berdataan toh. Ini ada bahaul lagi nih. Kan ingat lagi lon bahaul, hawar mahaga duriannya aja. Jadilah kembali ulun sedikit menyimpang dari tema Nggih. terkait dengan haul ini memang fenomena yang luar biasa. Iya. Dan ini hanya di Kalimantan Selatan ya kisah-kisah bubuhannya nang. Dari sampai ongkos maisi minyak sampai urusan makan dijamin. Nah, Bujur. Istilahnya kadang membawa duit gen sampai aja bilang bulik. jadi kemarin tuh ada jualan lihat polemik tentang ada yang berstatement bahwa motivasi bahaul ini juta kita berdebat. Iya, bujur. Yang penting kebersamaan, Inggih. yang penting semangat berbaginya. Artinya orang kita nih lah bahasanya tuh kehendakan aja madakan umpamanya lah, maaf lah. Maksud kehendakan madakan nih lah, padahal kan berduit. Inggih. Hidup aja pas-pasan, tetapi semangat berbaginya tuh. Bujur. Sehingga ulun akui orang kita ini singgah di area disediakan minuman, Segala macam ada. ada tambal ban, Inggih. ada minyak, Bensin gratis. servis gratis. Inggih. Ada tukang urut gratis Gratis juga. juga malahan. Minang pindah uyuh menjajak menjajak offline, menjajak Iya, gigi bujur. gas. Nah, itu Kemudian bengkel gratis ada juga. ada asalnya. juga Pak Haji Kalau inggih. pindah nang kampasnya kan sudah aus macam Inggih. supaya selamat di jalan. Sampai penginapan gratis juga. Nyamannya luar biasa. Ini memang harus ngarannya kita contoh lah. Inggih. Bukan hanya di sisi maksud ulun, sisi haulnya aja. Inggih. Bagaimana profil seperti profil Abah Haji Inggih. yang dengan balutan tasawufnya bisa menjadi magnet pada waktu zaman Sidin tuh. Inggih. Banyak orang mendengarkan, banyak kekanakan, banyak orang tua, banyak ibu-ibu. Dan ketika diputar, ini nyaman aja lah. Ya. Videonya masih ada lah. Inggih. Jadi kawari picek menyatakan pulang lah. Bujur. Tahun yang mana tuh yang diumpati. Ulun sekali Jepang pertemuan Sidin mana? Inggih. Tahun 2017 pada waktu musabaqah tilawatil Quran itu ulun elangi Sidin. Inggih. Minta doa sembahyang hajat di Sabilal Muhtadin. Inggih. Nah, waktu itu kita unik tuh musabaqah di atas tongkang Inggih. bahaya. Iya. Nah, jadi Jogodo Juhdi almarhum Allah yarham Josidin. Mudahan Haji Anang Saraniai artinya sukses. Amin ya Allah. Kemudian Josidin membaca Al-Qur'an tuh buju-buju tulus. Inggih. Halomba itu kan memberi semangat aja Josidin. Bujur. Ada tujuan gasan nang macam-macam. Nah, jadi hasilin tuh kita disuruh ngekopir Jen. Inggih. Mau kopi nang tumbukan nang dari Matapura tuh nang. Inggih. Ino mulon. Orangnya ada model kayak ya Santai, Bang. santai lah. Inggih. Dan dengar kabar juga melihat di YouTube Jepang lah. Si ini kan termasuk anggota atau pimpinan barisan pemadam kebakaran BPK. BPK Inggih. juga.
Dan Karena namun haul pun sidin jarang nang berduduk di di apa di langgar. mm-mm. Sidin tempat mengawah juga. Nah ini luar biasanya lah. Ulun salut banget lawan si Dini. Lawan lu pernah hano mungkin Pin kalau melihat di YouTube madihin di depan Sidin ulun. Oh, pernah pemadihan di depan sidin. Jadi Masya Allah. mengisahkan wane duit gugur wane nang Enggak, jasa enggak. orang ba nyumbang. Ya, Takurihing Sidin mungkin melihat anunya tuh madihin lawan guru Jodi itu almarhum lah ingat ada benar di ulun. YouTube lah. Enggak. Kemudian ulun juga madihin terakhir juga aneh juga lah ulun lah Enggak. catatan ya. Ulun diundang madihin tuh oleh Sidin sekali itu beberapa bulan Enggak. atau beberapa waktu meninggal Sidin. Enggak. Kemudian guru Dano ya juga Iya. Sidin langsung nama telepon. Enggak. Hendak mendengar dengan aja aku tujuh mendengarikan di area aja. Enggak. Sidin sampai ke apa Banua 6 Enam. situ Enggak. di kampung Sidin tuh ngarannya apa Danau apa Danau Panggang. Danau Panggang. Ya. Nama sedikit Sidin Parakan. Jadi Sidin ketujuh mendengarkan kita. Enggak. Nah maksud aku tuh artinya nang sebelum pengajian Sidin diisi dulu madihin. Iya. Nah, ini luar biasa. Ah, Almarhum guru Danau, kemudian kalau guru Judi itu lon kalau Singhaja itu nah diundang ada Sidin. enggak pas terdapat lah di situ. Enggak. Jadi lu memadihin umahimungnya Sidin. Terima kasih Masya Haja Anang Allah, Sarani di enggak. Sidin. Nah ini ada kenangan untuk sendiri lawan Enggak. Sidin lah. Sampat menamuni berdapat lawan sidin Ben lah. Nggih. Masya Allah. Dan Enggak. beliau itu santun, kemudian ke rumah tuh kopi wadai, nah kayak orang nang hari raya tuh Pang. Ya, Nah, sesurungannya. surungannya. Jadi apa nama ciri khas seorang guru. Ada kata-kata Sidin nang belum senang tuh. Enggak. Menterela lah di Sidin. Barelaan lah di Sidin. Ingat belum tuh lah. Enggak. Aja nang sarane lah, terima kasih lah melangnya aku di Sidin. Barelaan lah aja inggih guru julun ulun melaksanakan tugas memohon non-pian sebagai untuk malam waktu itu kan malam Jumat. Nah Sidin kan memimpin apa pengajian setelah sholat hajat waktu itu. Nah di situ ulun terkesan lawan guru Jodi. Kalau sama guru Danau, ulun kan Sidin sendiri yang mengundang secara langsung. Kalau guru Jodi itu ulun kada menyangka. Enggak. Artinya Sidin difasilitasi oleh bubuhan pengusaha. Enggak. Ulun tahu 4 jua no sawapnya Jong Banjar. Ya. Nah jadi alhamdulillah ulun momen ini bagi pertama kita mengenang bagaimana sosok Pangeran Beliau. Antasari. Enggak. Kedua kita mengenang tokoh ulama muda kita, ya Allah lebih sayang pada beliau Bujur. sehingga beliau kembali pas di bulan puasa kalau salah lah. Nah 9 kemudian Ramadan. kemudian beliau juga menyuarakan aspirasi jamaah biasanya dalam ceramahnya tuh walaupun dengan kritik-kritik yang segar, membangun. Sidin bisa menghidupkan suasana majelis itu yang monoton menjadi terhibur. Nah ini yang berat memang kalau seorang tokoh seperti almarhum Guru Judi, dan beliau juga tidak pandang apapun kalau orang belang ditamui Sidin Barataan. Ada muda kayak bersekat-sekat. Kemudian dermawan juga orangnya mana? Nah dermawan berbagi, kemudian nah ini memang embrionya asalnya kan dari guru beliau juga atau guru sekumpul itu. Bujur. Yang memberikan contoh teladan. Memang yang paling disenangi itu berbagi itu nah. Tuhan, luar biasa lah. Nah jadi kita cukup berbangga malam hari ini di momen pas ulun bersiaran malam Rabu. Ulun kan tapi juga mana pina rame apa ini aja kita nih sekalinya ada haul dia nah. Kerasaan jeung guru almarhum sudah 5 tahun beliau meninggalkan. Rasa rawan juga Bang Pak Haji karena istilahnya hari ini di satu sisi ini tugas negara mau karena mau. Ulun jadi juga, sambil bersiaran tadi sambil mendengarkan Sidin lewat YouTube. Enggak ulun juga lah hendak juga hadir tadi. Enggak. Terjanji ulun momen Ramadan julunnya kita tinggalkan kan. Esok ulun ada kegiatan. Jadi ulun ini sedih juga hari ini kada kawa duduk bersama di area Sidin situ nah. Bujur. Tapi inilah sudah kehendak Allah. Allah yang sudah mengaturkan. Mungkin kalau kita hadir mana kita kada berkisah tentang Sidin nah. Asli. Nah di sini mana ada hikmahnya Allah. Jadi ulun menyobain YouTube buka Madinah Anang Sarani bersama guru tuh ada itu ulun masih ingat. Karena ulun lihat ya kan. Nah di situ Sidin takurihing. Ulun keingatan beliau tuh takurihing. Memang ulun ada 4 momen pernah berceramah Sidin. 3 berceramah, 1 ulun pemadihin.
Nah jadi sebelum sini berceramah tuh ulun memadihin tuh nah. Nggih. Dan luar biasa masyarakat sampai saat ini masih merindukan sosok sini. Memang kalau sudah punya power tak akan tergantikan walaupun sama Bujur. beda Nggih. anunya. Nah, Jadi legenda. sehingga dari mohon maaf ya tuntutannya dari Guru Bakri dahulu lah. Nggih. Mungkin dahulu waktu kita ada halus ingat juga kita Singapedium Nggih. Guru Ustadz Muhammad Rafi Hamdi Bahari nang berceramah tegas. Nggih. Nah ulun ingat banget tuh lah. Kemudian muncul generasi-generasi seperti sekarang ini. Alhamdulillah lah. Nggih. Ada yang mulia Guru Ilham Humaidi, Lun Hati, ada Rasyid Ridho. Rasyid Ridha. Nggih, Nah, Muhammad jadi Rasyid Ridha yang mereka-mereka ini meneruskan sidin. ulama-ulama muda yang meneruskan peninggalan Perjuangan. perjuangan daripada ulama-ulama terdahulu. Nah, ini waktu kita nih lah. Nggih. Handak bana kita nah panjang-panjang kisah nah. Alwe kita tutup Ramadan nah. Nggih, bismillah kan. Ya. Karena waktu sudah kadang mengizinkan madihin sair bakisah ulun tarik kesimpulan pemulaan sebuah perjuangan Pangeran Antasari dengan putranya Mat Said dan Mat Seman nang kaya apa Banua Banjar jangan dikukut orang luar biasa apa nang beliau perjuangkan sampai wayah ini kita merasakan. Sudah 5 tahun almarhum Guru Zuhdi lebih dikenal sebagai Abah Haji. Mudah-mudahan dalam petuah Islami nang disampaikan almarhum Abah Haji menjadi renungan sampai wayah ini. Makanya hidup harus memberi arti. Semangat Antasari dan juga Guru Judi untuk di Banua kita teladani. Terima kasih lawan labung awan. Setia itulah berkawan, mendampingi madihin, memberikan ucapan sambil komentar kita bapanderan. Suara budaya Nusantara, suara budaya Banjar tetap kita gaung.